Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan review dari penggunaan saya di ROM Corvus yang terbaru 8.0. Dan di sini salah satu ROM game yang lebih ke hemat baterai ya, karena pakai kernel extended yang HMP, dan ini ngegame agak kurang enak kalau di penggunaan saya dan lebih ke hemat baterai adem ya. Dan di sini walaupun di ROM ini nggak bisa smooth ekstrim ataupun 60 fps, tapi bisa diakalin pakai aplikasi lain, dan walaupun gitu tetap agak kurang nyaman ya di penggunaan saya. Dan sebelum kita mulai video ini, kita akan intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, kali ini saya akan coba review lagi untuk di penggunaan saya di ROM Corvus ini ya. Di sini Corvus 8.0, dan dari home screen wallpaper sama aja sih dari yang sebelum-sebelumnya. Dan dari perekam layar sama aja. Kalian di sini diminta untuk taruh penyimpanan file yang kita taruh di sini. Dan kita tes buat merekam ya. Kita tes bentar. Lihat settingannya dulu. Sini sumber suaranya mikrofon ya bilang ya, record audio. Jadi settingannya banyak banget ya, nggak simple. Frame rate nya 60 fps. Dan kita tes aja langsung, tapi sebenarnya harusnya normal ya. Sini ada perekam layar dan perekam suara ya, jadi kayak gitu. Jadi resolusinya juga lumayan besar, dan ada stop, pause, draw kamera. Dan ini harusnya sudah jalan ya. Di pause, oke, bisa di pause. Jadi kayak gitu doang untuk rekam layar ya. Oke, setelah saya putar ternyata suara mikrofonnya ada ya. Jadi nggak perlu pakai sambungan mic, jadi bisa suara eksternal. Jadi masih normal untuk screen recordernya, dan FPS info ada, perekam layar ada, Xiaomi parts juga diganti ya. Dan kayak gitu doang untuk dari perekam layarnya. Radio ada, dan di sini kamera pakai kamera MIUI, stabilizernya ada juga ya untuk di video. Oke. Dan di sini juga kadang ada yang bilang ngebug di bagian Corvus parts ya. Sebenarnya menurut saya sih nggak ngebug, cuma belum dihapus saja. Di Corvus partsnya dia force close, cuma isinya kan sudah dipindahin ke Xiaomi parts. Jadinya sebenarnya di sini sudah kosong, nggak ada apa-apa isinya, cuma belum dihilangkan atau dihapus ya. Harusnya dihapus saja ini daripada dibiarin. Tapi kalau kalian anggap bug ya terserah juga lah. Kalau saya sih nggak peduli, agak cuek kan, karena di sini sudah ada dipindah isinya. Dan kita lihat di tentang ponsel versi Android. Jadi sekilas ini agak berbeda sedikit interface-nya ya. Dari versi Androidnya, Corvus Parts-nya juga ada logonya. Dan kita lihat yang lain guys. Sistem di sini nggak ada sistem update. Kita lihat penggunaan memorinya 600 ya, lumayan. Ini varian RAM 3 GB. Dan tadi juga di tentang ponselnya ada ditaruhin variannya. Di sini ada penambahan RAM 332. Dan kita lihat dari keamanan, dan ini keamanannya aman ya, normal. Face unlock juga lumayan cepat, dan di sini settingannya face unlock ya. Lewati layar kunci. Dan kayak gini, dan cuma satu wajah punya ya, satu wajah, dan fingerprintnya juga normal. Lokasi normal. Penyimpanan kalau AWSP nggak terlalu penuh ya, karena kita bisa atur sendiri untuk GAPS-nya juga. Suara standar. Baterai. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. 15% ya, di baterainya sisa 15%.
Smart charging nggak usah diaktifin, biarin aja. Dan penggunaan baterainya di sini 8 jam 27 menit ya. Dan pengisian terakhirnya 15 jam yang lalu, dan dapat shot 8 jam. Ini menurut saya hemat banget, dan sekarang 15% ya. Kalau menurut saya pribadi ini hemat banget ya. Tapi buat ngegame ini agak kurang recommended sebenarnya kalau di penggunaan saya guys. Kalian bisa lihat di sini saya ngegamenya PUBG Mobile 1 jam 43 menit ya, hampir 1 jam setengah lah kurang lebih. Nah, jadi selama ngegame 1 jam setengah saya agak kurang nyaman di sini untuk ngegamenya. Dan ini lebih ke hemat baterai kalau menurut saya, agak ngeframe-nya walaupun bisa 60 fps kalau tambahan aplikasi ya. Dan sehingga lebih banyak streaming. Dan kalian bisa lihat di sini penggunaan baterai dari grafiknya juga aman-aman aja sih, hemat ya kalau saya lihat dari grafiknya. Dan kita lihat dari tampilan, kayak gini standar. Gaya dan wallpaper ada Spider-Man ya. Dan di Bluetooth juga normal aja, saya sudah cobain Bluetoothnya normal. Hotspot juga normal. Jaringan kartu juga banyak, 4G ada, 4G only ada. Jadi semua masih normal aja ya di sini. Dan sedikit tetap beda interface-nya kalau saya lihat. Kalau tema nggak ada perubahan, interface-nya sama, dan temanya juga sama aja banyaknya jumlahnya. Dan dari sini perbedaannya cuma Corvus parts-nya sudah dikosongin, dan sisanya sama aja. Linux juga bisa ada di sini Linux-nya. Tapi biasa harus di root dulu biar bisa di off-kan Linux-nya, jadi permisif ya. Button dan lainnya sama aja, nggak ada beda menurut saya nih ya kalau dari settingan kustomisasi. Dan di icon baterai juga normal ya, baterai, status bar semuanya normal, jam juga bisa pindah ke tengah. Jadi yang ngebug itu cuma di bagian Corvus parts kalau menurut saya nih ya. Sisanya di kustomisasi semuanya bisa aktif kalau menurut saya. Coba di kustomisasi itu yang ngebugnya di bagian Corvus parts aja. Oke, jadi kayak gitu doang, mungkin yang force close nya ya. Oke, dan kita tes ngegame PUBG juga. Oke guys, jadi kita akan tes ngegame ya. Di sini kita pakai aplikasi dari Fullmax dan Game Center sebenarnya biar bisa smooth extreme ya, biar bisa stabil smooth extreme. Cuma masih tetap ngeframe-nya kelihatan parah kalau menurut saya. Ini harus ganti kernel kalau kalian pengen ngegame maksimal di ROM ini. Dan kita akan tes baterai sisa 14%, kita lihat bawaan dulu. Oke guys, dan ini di dalam game PUBG ya. Kita lihat grafis smooth high ya, dan ini nggak bisa 60 fps. Audio high dan biasanya stabil di 30 fps aja ya. Dan kita akan cobain pakai tambahan aplikasi biar bisa 60 fps, tapi nggak terlalu banyak ngaruh sih sebenarnya. Kita tes aja tapi ya. Oke, dan kita pakai di game centernya, langsung kita tes game. Oke guys, dan di sini di gamenya ya, di PUBG kita lihat setting grafis smooth extreme. Dan kita biarin aja di smooth extreme, dan nggak bisa ya untuk HD, tetap kayak gini bisa sampai HDR, sampai Ultra HD yang nggak bisa, cuma kita pakai smooth extreme aja. Audio high kita biarin aja pakai high, dan kita tes di klasik bentar ya. Dan di sini stabil 60 fps, saya sudah cobain 60 fps bisa stabil, cuma layarnya ini agak kurang mengenakan ya kalau saya pribadi, dan kita tes ya. Oke, dan ini kita cobain bentar ya. Masih stabil FPS-nya juga sebenarnya di sini. Cuma entah kenapa saya kurang suka ya pakai kernel ini buat ngegame, dan memang kalau HMP buat ngegame kalau menurut saya nggak enak ya.
Oke guys, jadi kayak gitu doang review singkatnya, dan ini menurut saya lebih kurang nyaman, dan buat baterai juga boros ya kalau ngegame semua ekstrim, dan itu wajar di rumah aja. Kalau semua ekstrim atau 90 fps kalian pakai pasti panas ya, dan apalagi kalau main siang hari. Dan kayak gitu doang review singkatnya, walaupun bisa 60 fps tapi masih agak kurang nyaman. Dan buat kalian yang mau cobain, kalian bisa tes aja langsung install atau kalian update. Oke, buat kalian suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.